Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Jumpa kembali di dalam renungan pagi atau renungan harian kita hari ini 2 Januari tahun 2021. Kita bersyukur karena kita mulai melangkahkan kaki di hari kedua di tahun yang baru ini, dan kita percaya bahwa Allah akan menjaga melindungi kita. Baik, kita akan mengikuti renungan kita untuk hari ini, tanggal 2 Januari tahun 2021. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni kekurangan dan dosa kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, judul renungan kita hari ini dan di dalam judul kita untuk tahun ini yaitu menjadi putra dan putri Allah. Dan untuk hari ini renungan kita dengan judul sehingga kita disebut anak-anak Allah. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan ayat inti kita hari ini terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Sekali lagi, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. 1 Yohanes 3 ayat 1. Ketika Yohanes memikirkan kasih Kristus, ia berseru, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Orang menganggap suatu kehormatanlah melihat seorang tokoh kerajaan, dan ribuan orang berjalan jauh-jauh untuk melihatnya. Tetapi adalah lebih besar kehormatan untuk menjadi putra dan putri yang maha tinggi. Kehormatan yang lebih besar apakah lagi dapat dianugerahkan atas kita daripada diperbolehkan masuk ke dalam keluarga kerajaan? Agar menjadi putra dan putri Allah, kita mesti terpisah dari dunia ini. Keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Ada surga di hadapan kita, suatu mahkota kehidupan yang hendak diperoleh. Tetapi hanya kepada orang yang menang sajalah pahala itu diberikan. Barang siapa yang mau mendapat surga mesti dipakaikan dengan jubah kebenaran. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Di dalam perangai Kristus tidak ada perselisihan apapun. Maka inilah yang mesti menjadi pengalaman kita. Hidup kita mesti didasarkan atas asas-asas yang sudah memerintahkan hidupnya. Melalui kesempurnaan, pengorbanan yang diberikan bagi umat yang berdosa, mereka yang percaya kepada Kristus, yang datang kepadanya dapat diselamatkan dari kebinasaan kekal. Janganlah seorang pun terperdaya oleh musuh dengan menganggap dirinya hina jika mereka merendahkan diri di hadapan orang. Bagaimanapun, terpelajar atau bertalenta atau terhormatnya seseorang harus menerima Kristus. Setiap manusia harus memandang surga dengan sikap hormat dan rasa syukur, dan berseru dengan penuh takjub, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Satu kehormatan kalau kita disebut sebagai anak gubernur, atau anak bupati, atau bahkan mungkin anak presiden. Tetapi itu tidaklah termulia. Yang paling termulia dari semuanya adalah kita disebut sebagai anak-anak Allah. Berapa banyak di antara kita yang hari ini bersyukur kalau kita ini disebut sebagai anak-anak Allah. Bukan
presiden, bukan gubernur, bukan bupati, bukan wali kota, tetapi anak-anak Allah yang maha tinggi. Allah adalah raja di atas segala raja. Dan kalau kita disebut sebagai anak-anaknya, betapa bangga kita. Itulah sebabnya tuh, saudara-saudara, mari kita bersyukur pagi ini. Karena kita bukanlah anak-anak dari dunia ini, tapi kita adalah anak-anak Allah. Pancarkanlah Yesus dalam kehidupan kita. Kalau kita ini adalah anak-anak Allah. Kalau kita bersyukur karena kita disebut anak-anak Allah, maka mari kita jadikan hidup kita berarti bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Tuhan berkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, dan ada usulan doa dari Ibu Flora Rumbekwan. Saya akan doakan 2 nama atau 3 nama pada pagi hari ini. Apabila saudara mau berdoa sendiri, silakan saudara boleh tutup dalam doa pribadi. Tapi saya akan pimpin dalam doa melalui renungan ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang ajaib. Terima kasih karena Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan untuk jabatan ini, untuk satu berkat ini. Kami bangga memiliki Allah dan kami bangga sebagai anak-anak Allah. Tetapi ada panggilan kepada kami dalam renungan ini. Maukah kami membanggakan Allah lewat menghidupkan Allah, memancarkan Yesus dalam kehidupan kami setiap hari? Inilah menjadi perenungan kami hari ini. Sanggupkan kami, mampukan kami Tuhan untuk menjadi terang di mana saja kami berada. Pantulkan terang Allah, pantulkan terang Yesus di mana saja kami berada. Bapa, hamba berdoa khusus untuk usulan doa dari Ibu Flora Rumbekwan, yaitu usulan doa untuk Ibu Mariam Kubiari Rumbekwan. Tuhan berkati. Begitu pula dengan anak Samuel Haurisa, anak Samuel Haurisa. Tuhan berkati. Tuhan limpahkan berkat. Tuhan jamah hidup. Tuhan pelihara dalam perjalanan hidup hari ini. Lebih bagi Ibu Flora Rumbekwan atas usul yang dilanjutkan oleh Ibu Esther Afasedanya. Allah berkati. Melalui media online ini, kami boleh berkumpul dalam satu kumpulan doa. Dan hidup kami dikuatkan. Hamba doakan media online ini, biarlah dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah doa kami Tuhan. Berkati kami hari ini, hari kedua di tahun 2021. Agar langkah kami pasti karena kami berjalan. Tidak sendiri, tapi kami berjalan bersama Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita untuk hari ini. Dan apabila saudara memiliki usulan doa, saudara boleh langsung WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa renungan kita besok. Shalom.